berkata, oh ini kan bid'ah hasanah. Semua jadi baik, semua jadi baik. Parameter baiknya siapa? Ini yang jadi permasalahan. Saya mau tanya sama Anda. Fir'aun merasa dirinya sesat apa enggak? Fir'aun merasa dirinya sesat enggak, Pak? Enggak. Allah berfirman dalam surat Ghafir, qala fir'aunu ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabila rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Fir'aun yang ngomong gitu, Pak. Apakah berarti setiap orang berkata ini baik jadi bid'ah hasanah? Kalau begitu rusak agama ini. Semua orang yang menganggap baik perbuatannya jadi agama, jadi agama, jadi agama, hancurlah agama ini, Pak. Maka dari itulah parameter untuk dikatakan hasanah baik itu apa? Tentu yang harus dijadikan parameter adalah qala Allah, qala Rasul, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Ya teman-teman sekalian, kita akan membahas sedikit tentang masalah bid'ah. Yang perlu kita ketahui bahwa yang jelas para ulama itu berbeda pendapat ketika menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah bid'ah dalam urusan agama. Sehingga menurut kalangan ini, perkara apapun yang ada kaitannya dengan masalah agama, yang itu tidak dicontohkan dan tidak memiliki dalil dasar dalam agama, hukumnya bid'ah, tercela, sesat. Sedangkan mayoritas ulama memaknai bahwa hadis tersebut berbicara tentang bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Adapun hal-hal baru yang tidak bertentangan dengan syariat, itu tidak termasuk dalam hadis tersebut. Sehingga masyhur dikenal, mayoritas ulama itu berpendapat bahwa bid'ah masih terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Adanya mayoritas ulama yang berpendapat bahwa bid'ah masih diklasifikasikan, itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Tidak akan mungkin diingkari, kecuali orang yang memang buta literasi. Siapapun yang bisa merujuk kepada kitab-kitab para ulama akan tahu bahwa mayoritas ulama membagi seperti itu. Terkadang ini menjadi framing yang jahat sekali. Sebagian dai ada yang mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan semua bid'ah sesat. Kemudian Anda dengan kesombongan Anda mengatakan, oh tidak, bid'ah itu masih dibagi menjadi dua. Itu kemudian bawaannya ketika kita membahas masalah bid'ah, kemudian menyampaikan amanah ilmiah, fakta bahwa mayoritas ulama itu masih membagi bid'ah menjadi sekian bagian, itu selalu keluar caci makian mengatakan, Anda ini sok tahu, lebih berilmukah Anda daripada Nabi? Nabi mengatakan A dan Anda dengan pongahnya mengatakan B. Subhanallah, yang membagi-bagi bid'ah itu bukan sembarang orang, bukan kemauan kami. Kami hanya menyampaikan ilmu para ulama. Yang berpendapat seperti itu, diantaranya adalah ulama seperti Is Abdus Salam. Siapa beliau? Ulama yang digelari dengan Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Yang berpendapat bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah adalah Al-Imam Nawawi, ulama yang digelari dengan Muhyiddin, penghidupnya agama. Bahkan yang berpendapat seperti itu termasuk Nasirus Sunnah, orang yang digelari dengan penolongnya sunnah, Al-Imam Syafi'i. Makanya kami meminta kepada para dai-dai dari teman-teman salafi, ayolah jujur dalam menyampaikan amanah ilmiah. Sebutkan empunya pendapat, sehingga kemudian jemaah kita tahu bahwa ketika ada pendapat yang berbeda itu bukan pendapat yang berdasarkan hawa nafsu, tetapi berlandaskan ilmu. Minimal jemaah kita tahu bahwa pendapat tersebut bukan dikeluarkan oleh Ustadz B, Ustadz C, apalagi para pengekor hawa nafsu, tetapi pendapat tersebut disebutkan oleh imam-imamnya kaum muslimin. Kalau toh kemudian pada ujungnya kita memilih pendapat ulama yang berbeda, itu hak kita dan itu fair, nggak jadi masalah. Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, Imam Nawawi berpendapat seperti itu, tetapi kami memilih pendapat Ibnu Taimiyah, kami memilih pendapat Al-Imam Syatibi, karena kami anggap dalilnya lebih kuat. Nggak jadi masalah, dan itu sah. Dengan cara seperti itu, umat akan terdewasakan. Mereka akan tahu mana pendapat yang memiliki imam, dan mana pendapat yang tidak memiliki imam. Bukankah kita sering menggaungkan, hati-hatilah kalian terhadap pendapat yang tidak memiliki imam atasnya. Karena model penyampaian kita sering seperti itu, tidak jujur dalam menyampaikan pendapat. Membungkam ahli bid'ah tentang syubhat adanya bid'ah hasanah. Kan seperti itu yang terjadi. Ketika dijelaskan fakta-fakta ilmiah, yang terjadi apa? Mereka menganggap bahwa itu adalah bentuk permusuhan terhadap sunnah. Ini ulama ini sengaja mau menghidupkan bid'ah. Sebagaimana antum mengikuti pendapat ulama yang membagi bid'ah menjadi bid'ah dunia dan bid'ah agama, itu tujuannya adalah untuk memerangi bid'ah. Demikian juga para ulama yang membagi bid'ah hasanah dan sayyi'ah, tujuannya bukan untuk menghidupkan bid'ah, tetapi untuk memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan keumatan yang itu kaitannya diantaranya adalah dengan hal-hal yang baru. Jadi jangan dikira ketika Imam Syafi'i, Is Abdus Salam, dan ulama-ulama yang lain ketika membagi bid'ah hasanah dan sayyi'ah, mereka hendak melegalkan perbuatan bid'ah. Bukan seperti itu. Baik yang membagi bid'ah menjadi dunia dan agama, atau hasanah dan sayyi'ah, itu sama-sama sepakat. Bid'ah yang sesat, bid'ah yang bertentangan dengan syariat, itu haram hukumnya. Mereka hanya berbeda pendapat dalam masalah perincian dan hukum-hukum turunannya.